Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel aku, Reni Mobara. Oke teman-teman, jadi kali ini aku tuh mau ngejawab pertanyaan dari komentar aku di video aku yang sebelumnya. Jadi kemarin aku sempat buat video tentang memperbanyak ini ya, keladi jerapah ini atau keladi Amazon. Nah, jadi pertanyaan adalah gimana sih caranya supaya tanaman keladi Amazon kita itu bisa jumbo-jumbo seperti ini, bisa besar-besar ya. Ini tinggi-tinggi banget dan daunnya lebar-lebar seperti ini. Nih, ini aku punya keladi Amazon, kemudian ini ada keladi neon ya. Nah, jadi keladi ini hampir sama semua ya cara perawatannya. Dan kalau misalkan ditanya tipsnya gimana, sebenarnya tanaman ini gampang banget sih cara perawatannya. Terus cara nanamnya juga gampang banget juga, karena memang dia cepet banget ya beranaknya. Dan kalau untuk tips memperbesar tanaman ini, kalau aku sih satu, kalian tuh harus menyediakan pot yang cukup besar supaya tanaman kita ini juga ukurannya bisa besar. Jadi itu tergantung potnya guys, jadi sama aja seperti tanaman yang lain. Jadi kalau pohon itu kalau kita taruh di pot yang kecil kan dia jadi ngebonsai kecil tuh. Sama juga dengan tanaman hias, sama aja dengan keladi ini. Jadi semakin besar potnya, maka ukuran tanamannya pun akan semakin besar. Nah, jadi kalian juga harus rajin-rajin kayak buangin daun-daun yang udah mengering. Ini kan udah mau rusak nih, ini udah bisa kita buangin. Daun-daunnya. Kemudian kalian juga harus rajin-rajin perhatiin nih, kalau kayak yang dia ada bunganya seperti ini harus kita buang, karena bunganya ini nggak ada faedahnya ya. Jadi kita buang aja nih. Jadi kalau misalkan bunganya ini kita buang, nanti dia bakalan tunas daun baru. Kalau misalkan bunganya ini nggak kalian buang, dia tuh bakalan menua dan dia nggak akan keluar daun baru guys. Sekalipun dia keluar daun baru, nanti keadaan daunnya tuh akan kerdil kayak gitu, dan lama kelamaan pohonnya akan menua dan akhirnya mati ya. Nah, untuk penyiraman sih aku biasa 2 hari sekali aku siram. Kalau misalkan panasnya terlalu terik itu ya, setiap hari itu setiap sore aku siram. Tapi kalau misalkan di musim hujan tuh 2 hari sekali aku siramnya. Kemudian kalian tuh harus perhatiin juga kalau misalkan anak-anaknya ini udah banyak seperti ini guys, ini tuh kalian udah harus mindahinnya itu. Kalau udah anaknya banyak seperti ini ya, itu jangan cuman kalian ambilin anaknya satu-satu seperti ini, tapi kalian tuh harus bongkar semua. Dari video aku yang sebelumnya itu aku udah buat juga tutorial memperbanyak keladi Amazon. Nah, jadi kalian bongkar seperti itu, kalian pilihin umbi-umbinya itu. Nanti tuh jadi bakalan banyak banget umbi-umbinya di bawah di dalam pot ini. Itu bakalan banyak banget umbi-umbinya. Contohnya aja. Nah, ini kan udah banyak banget nih anak-anakannya. Ini tuh udah banyak umbinya loh guys. Kadang umbinya sampai keluar-keluar gitu. Mana ya? Tadi aku lihat ada umbinya. Nah, seperti ini nih. Nanti ini di setiap akarnya nih guys, itu tuh dia bakalan bawa umbi guys. Nah, dia kecil-kecil kayak gini tuh. Ini udah banyak banget, dan walaupun kecil seperti ini udah bisa untuk bibit ya. Nanti dia bakalan tumbuhnya kecil-kecil seperti ini. Nah, nanti lambat laun akhirnya dia membesar. Makanya kalian tuh walaupun dari kecil seperti ini kan udah harus taruh di pot yang cukup besar ya. Potnya tuh yang sedang lah kan taruhnya. Nanti semakin ukurannya besar kan harus pindahin ke pot yang lebih besar lagi, karena semakin besar potnya dia akan semakin besar ukuran daunnya. Nah, ini udah banyak banget nih anak-anaknya. Dan kalau anak-anakan yang keluar seperti ini juga udah banyak, otomatis di bawahnya udah bakalan banyak banget umbinya ya. Jadi gini udah bisa kita panen nih. Nah, jadi nanti aku bakalan bongkar. Dan untuk penempatannya ini penting banget juga ya masalah penempatan ini. Jadi kita tuh harus menempatkan keladi, khususnya tuh yang keladi berbagai macam keladi lah ya, semua keladi itu jangan di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung. Paling enggak
minimal tuh seperti aku gini ya. Ini aku dari pagi sampai siang nih, seperti sekarang ini masih jam 11-an, itu dia masih kena sinar matahari guys. Tapi nanti mulai jam 12 ke bawah sampai sore dia bakalan keteduhan sinar matahari, jadi nggak kena sinar matahari sama sekali. Nah ini bagus banget nih, jadi panasnya tuh pas gitu kan, dia nggak terlalu lama di bawah sinar matahari, jadi dia daunnya nggak mudah gosong. Bagus juga kalau misalkan kalian taruh di bener-bener di dalam teras seperti itu, jadi nantinya itu bakalan daunnya bisa hijau banget gitu. Ini aku agak kena sinar matahari sih ya, cukup lama, setengah hari gitu kena sinar matahari, makanya daun-daunnya tuh nih banyak yang pada rusak juga. Tapi untuk jenis keladi ya, ini Amazon ini kalau punya aku pribadi ya, dari berbagai jenis aku punya keladi, Amazon ini yang paling bisa bertahan di bawah sinar matahari secara langsung. Jadi kalau misalkan tanaman keladi aku yang lain itu setengah hari aja dia kena sinar matahari, ini nih kayak yang neon ini kan dia setengah hari juga nih kena sinar matahari, dia kurang bagus ya. Nih warnanya tuh dia agak mudar gitu, terus daunnya tuh agak ngicut keriting gitu guys, jadi nggak sehat, terus gampang banget dia gosong. Jadi ini lihat nih, ini harusnya daunnya tuh udah lebat guys, tapi sering banget daunnya itu gosong. Nah ini kan ntar lagi bakalan gosong nih, jadi aku tuh hampir berapa hari sekali tuh buangin daun-daunnya. Aku belum tahu ya ini mau ditaruh di mana, karena ya itu rumahku tuh sempit gitu guys, jadi kalau misalkan mau aku taruh di dalam yang tempat teduh itu nggak cukup juga gitu, kayak terlalu sempit aja rumahnya, terlalu banyak tanaman, makanya aku taruhin masih di sini gitu ya, masih kena sinar matahari banget. Ini hasilnya kurang bagus sih, cuman untuk yang Amazon ini dia kayak lebih tahan ya sama sinar matahari. Jadi kalau misalkan kamu ditaruh di tempat yang lumayan panas, dia masih bisa tahan, dia masih tetap bisa hidup dengan kondisi yang baik. Oke, jadi untuk pemupukannya, kalau aku biasanya 1 tahun sekali. Jadi selama 1 tahun itu guys, posisinya tanaman kita ini udah bakalan serimbun ini ya kan, jadi kita bisa ganti potnya atau kita bisa bongkar semua, terus bisa kita pindah-pindahin ke pot-pot yang lain gitu anak-anakannya. Terus kalau misalkan batangnya indukannya ini terlalu rimbun, kita bisa pisah-pisahin juga. Dan kalau misalkan kita untuk perawatan bulanannya itu, aku sih kalau untuk bongkar gitu ganti tanah itu cukup setahun sekali sih ya kalau untuk tanaman. Jadi ada yang 6 bulan sekali juga sih, tergantung jenis tanamannya. Tapi kalau untuk keladi ini aku setahun sekali tuh aku ganti, bener-bener aku ganti, aku bongkar semua, aku pisah-pisahin. Ya pokoknya tergantung, kita lihat sih kalau emang keadaannya dia harus dibongkar udah penuh seperti ini, bisa langsung kita bongkar. Nah itu kalau misalkan belum terlalu rimbun tanamannya, itu kan misalkan tiap hari kita siramin, ya tanah ini bakalan susut seperti ini kan. Ini kan udah susut nih. Nah ini kita bisa tambahin tanahnya itu udah dicampur sama pupuk. Nah itu bisa 2 bulan atau 3 bulan sekali itu kita tambahin. Jadi itu sambil nambahin tanah di dalam pot, sambil juga kita memberi nutrisi sama tanamannya. Nah jadi cuman seperti itu ya sih perawatan keladi aku. Jadi gampang banget sih ya, jadi kita tuh nggak yang harus susah juga ngerawatnya kok. Ini gampang banget juga cara perawatannya, simple. Jadi itu aja sih, kalau perawatannya sama aja kayak tanaman pada umumnya. Cuman kalau misalkan ditanya gimana bisa sebesar-besar ini, kuncinya sih cuman satu kalau aku, itu tergantung potnya ya. Jadi kalau misalkan tanaman kalian tuh udah cukup dewasa, udah cukup besar, daunnya tuh mungkin udah setinggi-tinggi yang ini nih guys, nih setinggi ini, itu kalian bisa langsung langsung aja taruhin di tempat yang besar, di pot yang besar, dengan apa nih namanya, media tanahnya yang memang
bagus ya dengan media tanah yang hitam, terus udah kita campur kompos dan juga pupuk kandang. Terus langsung aja taruh pot yang posisinya besar ini juga nggak apa-apa walaupun tanaman masih segini, karena nanti dia bakalan cepat pertumbuhannya itu dan daunnya itu akan semakin membesar. Oke, jadi seperti itu ya cara aku merawat tanaman keladi Amazon aku hingga dia bisa menjadi besar-besar seperti ini. Ini tadinya aku punya 2 pot, cuma yang 1 pot aku tinggal di rumah yang lama, jadi ini cuma aku bawa 1 pot aja. Oke, semoga aja penjelasan aku jelas dan juga bisa bermanfaat. Oke, sekian ya video dari aku. Jumpa lagi di video aku berikutnya. Untuk yang udah nonton video aku, please dukung channel aku dengan subscribe, like, comment, and share. Jumpa lagi di video aku berikutnya. Assalamualaikum.